minggu kemarin minggu semalam gitu. Itu pun dipermasalahin juga. Karena kan di situ kan di situ kan impak dia. Cuma digunakan untuk keseluruhan. Maksudnya keseluruhan? Impak itu gimana bilang mana? Dia kayak entah salah atau keliru lah ya. Seharusnya kan kalau untuk keseluruhan tuh jangan infak, minta diganti kayak tadi tutup ya. Infak itu kan istilahnya keperluan masjid. Ini dari situ semua, listrik segala macam, dari apa upah segala macam di situ semua. Listrik itu kan termasuk keperluan masjid juga. Gimana ya? Aku pun rada bingung juga dengan pendapat itu. Istilahnya dia macam kayak gini. Dipakai ke lain, digunakan ke lain. Jadi digunakan ke lainnya tadi ini aku lupa kemana. Ada kemarin yang digunakan ke lain. Udah gitu pun nggak pas lah gitu. Pokoknya nggak pas aja lah. Berarti nggak 100% ke masjid? Enggak, ya. Udah jadi kayak gitu. 100% ke masjid. Ini nggak ada gotong royong ya? Cuman gue gotong royong. Diomongin di masjid. Orang udah tahu semua itu main upah. Orang males. Itu dia. Kalau kita duluan beda, Bang. Kalau emang ada pembangunannya Sabtu Minggu dikejar. Kalau emang dia istilahnya oke lah, kemarin itu pembangunan dinding kan. Oke, pakai upah. Gitu. Keramik. Pumping block kenapa harus pakai upah? Keramik lantai kenapa harus pakai upah? Gak bisa lupa di gotong royong. Kan nggak agak ribet kali itu. Iya. Kecuali dinding kan emang ribet, emang harus yang Ahli. pandai kan gitu. Ya kayak lantai, kayak apa ya. Emang kita perlu satu tukang, ya tukang itu aja yang dibayar. Iya. Emang udah profesi kan, profesi dia jelas makan waktu dia. Seharusnya dia tadi bisa dapat duit, karena kita pakai tenaga dia nggak dapat duit, ya kita ganti duitnya tadi kan gitu. Itu tadi karena profesi satu orang wajar rasa aku, karena dia istilahnya otaknya di dia gitu. Yang lain-lainnya bisa bantu-bantu kita ngapain apa gitu. Jadi sistem sekarang ini dia main upah, jadi orang males. Begitu ada pengumuman, tengok dulu apa yang dikerjakan. Udah nggak usah males orang. Karena main upah tadi tahu. Main upah tadi. Ini sebenarnya gini, men. Menurut kau nih ya, untuk yang namanya kebersamaan itu sekarang udah nggak ada lagi di sini. Ya. Benar lo bilang. Nggak ada lagi sekarang. Berarti bisa lo aku bilang bahwasannya udah siapa lu siapa gua lah di sini ya. Iya. Peduli ya gini, Bang. Kau kenapa? Hanya sekedar manis saja. Gini. Oh. Nah. Cuma dia sampai apa? Lain lagi udah cuek. Peduli cuma cuek. Gimana gitu bahasanya? Peduli tapi cuek dia. Peduli, dia sekadar pengen tahu aja. Ya, kepo istilahnya kayak bahasa soal sosmed itu kan. Dia mengikuti HP seseorang hanya untuk jadi spion. Nah, itu. Apa sih? Kepo gitulah. Iya. Kan kalau kita emang peduli apa kan tuh, nggak mesti kita bantu dari finansial kan gitu. Istilahnya dengan kasih dorongan, semangat kan jadi. Cuma untuk kebersamaan itu sekarang ini nengok-nengok. Artinya nengok-nengok tadi. Kok kerja nggak? Ada nggak kendaraan, Bang? Sekarang itu yang aku alami ya, yang aku rasain. Kalau kok nggak ada itu, kok nggak diopeni? Hanya sekedar saja. Nggak diopeni, cuma hanya sekedar saja. Jadi yang dari dulunya istilahnya masa kami, aku, Iril, Jonathan itu membangun untuk semua tadi itu nggak ada bahasa cari kawan sebaya, ya sekarang muncul lagi gitu. Ya ada susah untuk
mengembalikannya lagi. Kalau misalnya gabung-gabung, cari kawan-kawan kowe sebaya. Masa itu nih seperti itu kan, cari kawan-kawan gue sebaya gitu. Sekarang karena ada sosial tadi, ya udah, akhirnya kembali lagi kayak gitu. Kurang ya, sosial. Kurang lagi. Apa nih yang buat kok jadi kayak gini sekarang gitu? Kalau kita dulu nih, gotong royong nih di sini, ini semua keluar. Kan? Keluar. Rasa aku kalau untuk gotong royong untuk gang ini semua keluar. Iya. Apa namanya, yang campur rumput lah, yang apa segala macam. Kalau sekarang yang sana campur rumput, yang sini yang lain. Oh iya. Nah, menurut lo apa nih kira-kira yang buat gitu? Istilahnya Padahal orangnya sama. orang sama. Orangnya masih sama. Mungkin gini juga, Bang. Kita jangan ngambil negatifnya ya. Dia pengen ditengok indah rumah dia aja gitu. Oh, rumahku udah bagus kok. Rapi ya. Udah nggak semak. Ya semua. Cuma itu salah Halaman gaul kok gitu ya. Halaman. Itu kan halaman sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau emang apa gitu kan, Pak, sehat lagi lagi. Ya lama kan gitu. Istilah kan kayak di sini lah. Bosmu di sini kan istilahnya dituakan di gang ini. Yang betul yang bilang dituakan. Ya apa salahnya sih yang tadi itu apa? Ya aja. Wah, bersih-bersih tau kan? Kan nggak mesti hari besar kita bersih-bersih. Ya hari libur. Buktinya kan kalau begitu, padahal aku nggak di rumah nih, aku tadi mana gitu, ketengok gang aku orang rame, aku nggak diam, Ya ikut juga ya. malah aku ngambil mesin. Padahal mesin tadi itu aku nggak pandai mainkan ya, cuma mainkan aja raro karena kebersamaan tadi. Apalagi kayak aku sekarang berpikiran, aku tuh nggak hidup sendiri. Iya. Aku mati, orang lain yang nanti yang bawa aku, orang lain yang mandikan aku, orang lain yang nguburi aku. Kalau sempat ada orang bisa ngubur diri sendiri, hebat kali itu. Makanya itu apa sombong? Kadang-kadang nengok kawan-kawan sekitar awak kayak aku lah, kok siapa? Bahasanya ya. Bahasa aku itu bahaya kali tuh, bahasa aku seakan-akan menyombongkan diri dia sendiri. Aku Tanpa disadari dia itu dari mana. ya. Dia itu dari mana, awalnya kayak mana. Jadi nggak usah, biasa aja, jangan nunjukin akunya gitu. Kalau udah bahasa aku itu ada sebagian orang kayak aku pribadi, kalau udah kata bahasa aku sendiri males. Jadi terakhir berkawan tadi itu hanya sekedar aja. Istilahnya kalau untuk dekat nggak bisa ini orang, akan bahaya. Itu termasuk sama pergaulan sekitar nggak? Watak itu, Emang watak. watak. Berarti- Pergaulan sekitar juga gitu. Berarti oh iya. Watak itu Maksudnya ibaratnya menunjuki. kalau misalnya pergaulannya dia tengok masih bisa dijengkali sama Ah, itu dia. Kalau masih bisa jengkelin, untuk kayak aku gini. Padahal dulunya dia kayak mana kita tahu gitu. Tahu dia kayak mana, tahu kita. Makanya kadang, sudahlah, anggap aja angin lalu gitu. Nanti kan suatu saat dia pasti butuh kita. Tanpa dia sadari bahasa aku tadi itu nggak perlu digunakannya. Jadi sebenarnya gini men. Ya kita udah sama-sama tahu lah kan. Aku sama kau juga dari kecil itu. Udah berapa banyak generasi yang ada Di di komplek kita ini tercinta ya kan. Mulai dari yang ibaratnya apa abang-abangan kita dulu, kalau mereka tuh berorganisasi kayak mana, sampailah masuk di kita, sampailah masuk di bawah kita. Dari segala macam bentuk organisasi yang udah pernah kita lihat dan kita ikuti, kita masuk di dalamnya, dan sekarang kita lihat lagi. Kan kita pertama lihat senior-senior kita, baru kita masuk. Nah sekarang kita lihat lagi nih junior-junior kita. Ada sesuatu yang hilang nggak kira-kira? Misalnya kayak kok dulu tuh orang tuh mau tuh berembuk kerjasama apa segala macam. Masa kita dulu kita juga kayak gitu. Masa sekarang mungkin orang tuh kayak gitu juga atau enggak gitu. Atau misalnya kayak organisasi yang dulu lebih enak dilihat daripada organisasi yang sekarang atau organisasi masa kita dulu. Kalau menurut aku sih, kalau tentang organisasi konsepnya lebih enak zaman kita. Istilahnya kayak aku lah udah pernah masuk kan, jadi pembina mereka. Mereka kita ajari untuk menjadi yang kayak mengerti dunia luar itu berbahaya.
cuma nggak terima. Nggak terimanya? Dengan kata lain itu nggak boleh. Munafik kali kalau kita bahasakan kalau pacaran di remaja masjid. Oh, kita masuk ke ranah remaja masjid nih. Nggak boleh sama remaja masjid pacaran. Loh, kenapa? Kenapa kan gitu? Nimbul kan? Kenapa nggak boleh? Selagi dia bukan melakukan hak asusila bermacam-macam, ya kenapa nggak boleh? Sah-sah aja kan gitu. Tapi satu, jangan di lingkungan masjid. Begitu kita kayak pengajian kayak apa, tinggalkan itu semua. Ya. Kan bisa kita arahi adik kita tadi. Di luar masjid kalian terserah mau ngapain. Ada tempatnya. Ada tempatnya. Tapi dalam masjid hargai masjid. Hargain yang nama kalian bawa ini apa. Itu dia. Itu kemarin tentangan yang lain. Kok remaja masjid gini bla 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 segala macam pacar gini. Masuk ke telinga aku bang. Cuma nggak aku iya kan nggak kan. Aku koreksi lagi. Aku ambillah dari remaja masjid itu bang. Tapi remaja masjid tembung dengan bang kalian bang pacaran sesama remaja masjid ada bang? Ada. Jadi bang, ya udah. Tapi satu bang ada deh kan. Apa tuh bang? Jangan di lingkungan masjid. Di luar masjid terserah kata orang untuk remaja masjid kayak gini. Tapi kalian nggak melakukannya di masjid. Itu dia. Lagian pun orang tuh cinta monyet bang. Ya pula pikir aku ya kan. Ya mungkin selamanya bang. Karena sering ketemu. Karena sering jumpa bang, biasa lah bang. Kalau misal pengajian bang, kedip-kedip mata sedikit, jadi cek kan jadi. Jadi nggak usah dandel kali bang. Itulah aku bilang. Kalian punya masalah apa? Cerita gini, nggak ada cerita. Mau kalian apa? Bebas. Bebas tadi apa kan gitu? Bebas. Ya bebas tadi apa? Bantu pokoknya. Bebas tadi apa? Aku bilang itu. Ini dalam forum rapat gitu. Iya, bebas tadi apa? Cabut satu kelompok ini. Padahal mereka di situ fungsinya paling penting, humas. Oke. Paling penting orang itu di situ, humas. Segala urusannya orang itu kan, antar hubungan masyarakat. Terakhir, aku beranggapan kok kayak gini orangnya. Udahlah. Akhirnya terjadilah dualisme. Ada kubu baik, ada kubu jahat. Kadang nggak ngerti juga. Begitu diundang kenapa nggak datang, begitu ada apa, kok langsung ambil sepihak. Itu yang kecewanya. Buruknya lah organisasi junior kita kemarin. Jadi ya, kalau untuk sekarang dibentuk lagi remaja masjid itu sulit. Sulitnya? Karena udah ada tadi tuh Dualisme tadi. Itu pasti bakalan terus loh. Kita aja lah mereka yang kemarin itu keluar. Karena orang itu masih kategori remaja tuh. Kita ambil. Gak bakal mau. Karena melihat kejadian yang kemarin itu. Ya. Gak bakal mau. Cuman aku kalau dengar dari cerita kau tadi kan heran juga gitu. Yang namanya organisasi itu kan terikatnya. Iya. Gimana caranya supaya organisasi yang terikat ini tapi orang-orangnya harus bebas ngelakuin apa yang dia mau gitu. Berarti kan itu udah di luar organisasi namanya. Bukan organisasi. Kenapa? Karena yang namanya organisasi itu terikat. Ada ADART kan? Iya, pasti. Nah, ada ADART. Yang namanya organisasi pasti ada ADART. Pasti. Dia terikat sama ini, poin ini, pasal ini, ya kan? Nah, cuman yang aku bingung kan, bebasnya ini yang menurut anak-anak junior kita ini tadi bebasnya kayak mana? Sampai sekarang nggak ada jawaban. Aku tanya, bebas kalian mau kayak mana? Atau dia cuma sekadar bilang, pas waktu kau tanya, kalian maunya gimana? Ya bebas gitu. Maksudnya bebas itu ya terserah kalian gitu. Ya nggak bisa lah. Namanya kita organisasi masih bisa gitu ya. Ya terakhir bingung anggota-anggota yang lain. Iya ya. Karena mereka kan istilahnya belum mengerti kerja. Apa nih bang yang mau gue buat bang? Bebas. Bingung. Ibaratkan gitu. Bingung apa kok? Dan duduk. Iri sama kawan yang kerja. Kalau misalnya udah kita kasih nih, kau bagian ini nih, udah kok kerjakan aja bagianmu. Kira-kira bagianmu udah kelar, kau bantu bagian lain. Kan dia terorganisasi. Kalau bahasa mereka bebas. Ngapain? Kan kita tanya bebas apa?
istilahnya di saat itu pun aku kecewa juga, kerdil kali sih pemikiran mereka. Ya mungkin kerdil pemikiran itu sama dengan umurnya mungkin. Belum umurnya mereka mungkin untuk ibaratnya untuk didikte, bukan didikte, maksudnya untuk masuk ke dalam pasal-pasal ADART organisasi ini nanti. Bisa jadi. Cuman kan seharusnya yang namanya orang pengen belajar harus terima kan. Harus ditanya lah. Tanya maunya apa, maunya gimana. Gimana bang enaknya? Nyamannya seperti apa? Aku kemarin tuh kayak gitu istilahnya. Jangan merasa mereka masuk organisasi ini terbebani semua apanya, enggak. Organisasi ini tadi nomor sekian lah ditaruh gitu kan. Cuma istilahnya belajar bertanggung jawab. Ya. Gitu, bertanggung jawab mereka dengan Posisinya, kuasa kan. posisi mereka tadi kayak mana bertanggung jawab. Ya. Cuma dengan bahasa bebas tadi ya kita pun bingung, bebas apa kok? Ya kalau emang mau keluar ya ngomong, kan gitu. Nggak terikat kita. Bebas mau ngelakuin apa aja. Cuma kita tanya mau kok apa, bebas. Ya, dikasih tahu lah, kan nggak mungkin seorang pembina ngomong kamu keluar. Iya. Kalau mau keluar, itu berarti pembinanya nggak berwibawa. Iya. Nggak berwibawa, istilahnya nggak bisa dia meredam emosinya. Bisa aja kemarin itu aku bilang kamu keluar, cuma aku nggak mau bilang kayak gitu. Istilahnya harus keluar dari mulut mereka. Kami mau keluar bang, gini bang, masalahnya gini. Kan bisa kita tahan lagi. Ya, kalau bisa diselesaikan. Janganlah kalian keluar. Mungkin di sini entah ketua, entah wakil ketua, entah sekretaris, entah bendahara bermasalah dengan mereka, bisa kita redam. Kalau bisa tadi itu diredam, redamnya. Jadi akhirnya masalah selesai. Cuma mereka bahasa bebas tadi kita tanya bebasnya apa, mereka sampai keluar, udah. Berarti kan mereka mau keluar berarti dalam arti kata bebas tadi. Cuma nggak terucap mereka. Akhirnya dengan cara pergi gitu aja. Pergi gitu aja mungkin. Setelah pergi itu mungkin melapor lah ya kan sama bapak mamanya masing-masing. Terjadilah dualisme tadi. Ada kubu baik kubu jahat. Kalau macam kayak yang kemarin dibuat lah gitu kan, misalnya kayak ini lagi ditanya nih kemauannya apa, jawabannya bebas gitu kan. Akhirnya setelah di apa namanya ditanya lagi maunya gimana, baru itu pergi gitu aja gitu. Itu termasuk mental bobrok kan? Ya. Sama anak-anak remaja gitu. Iyalah, nggak bertanggung jawab dengan apa dia omongan. Kalau dia emang laki-laki dijelaskan. Terus dijelaskan. Aku nggak suka gini. Udah kita pergi. Tapi udah kita jelaskan, kita pergi udah. Kalau kita berpikir lagi, kalau kita tenangi nggak mungkin, karena lagi posisi panas. Ya. Kalau kita laki-laki gentle ya, pada saat itu, cuma mereka main pergi aja, ya sudahlah. Ya. Watak yang orang itu dapat bisa jadi pergaulan nggak? Atau memang udah seperti itu sifat mereka? Dari yang kau lihat? Kalau dari yang aku lihat, pergaulan mereka. Pergaulan. Karena mereka istilah pergaulan tadi itu kurang luas. Pergaulan kurang luas. Pergaulan dengan pemikiran kerdil kayak gitu, rasa aku gitu. Pergaulan kurang luas yang buat mereka tuh seperti itu, atau pergaulan yang terlalu luas buat mereka tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya pergaulan yang kurang luas kan mereka otaknya di situ-situ dulu, di situ-situ aja nih, di sekitar komplek ini aja. Tapi kalau misalnya pergaulannya terlalu luas, mereka lihat, aku kalau bergaul di luar nggak kayak gini nih, cabut aja lah. Nggak juga loh. Bukti aku sendiri. Aku kemana-mana aja, kita harus ikut lah. Ya. Di mana posisi. Mau dia pergaulannya luas mana ya kita harus ikut posisi. Misalnya, kau tukang las, tapi kau datang ke tukang bubur, kan nggak mungkin kau ngelas di tukang bubur. Gitu kan? Ya pasti kau ikut nengok bubur. Ya. Nah gitu dia. Jadi kalau aku rasa karena orang itu masih di situ, nggak tahu dunia luar gimana. Jadi pemikiran bebas tadi itu kira orang itu gimana ya? Bebas tadi itu dia macam kayak Mau dia aja. Mau dia aja gitu ya, nggak bisa gitulah. Makanya kadang kemarin tuh, kok gitu lah. Istilahnya keren nih yang bakalan gitu. Cuma kalian pula yang kayak gini. Mampus lah. Kalian penerus ya? Wih, penerus betul. Penerus, ya? Penerus betul itu. Karena istilahnya orang yang dihumas tadi nih bang, sengaja aku kelompokkan biar mereka
bersatu gitu. Ya. Biar mereka bersatu, makanya sengaja lah aku kelompokkan mereka berlima. Sampai kawannya sendiri pun seperti nggak dihargai, yang kawannya tadi menjadi ketua. Oke, paham. Macam kayak nggak dihargai. Jadi ya terakhir Padahal kawan sepermainan gitu. permainan dari kecil, sama kayak kita dari kecil. Seharusnya ya mereka mendukung Ya. gitu. Jangan gara-gara satu orang ya kawan pertemanan mereka di organisasi tadi tuh terlupakan juga. Emang kita harus bedakan ya teman sama organisasi. Cuma ketika seperti itu ya harus kita dorong teman kita tadi. Jangan kita makin sudutkan. Ini kayak disuduti dia, kasihan juga pas saat itu. Nengok ketuanya. Nggak bisa pertemanan misalnya gini, dalam organisasi kayak yang kau bilang tadi harus dipisah antara organisasi dan organisasi, pertemanan. Apa nggak bisa dimasukkan dalam ruang lingkup yang sama? Organisasi dan pertemanan itu it's okay gitu, nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah, tinggal lagi individunya aja. Simpel aja bang, tinggal individunya aja. Bisa nggak dia membawa? Ya. Seperti dagang, kawan-kawan, uang itu salah. Kawan-kawan bisnis gitu ya. Itu salah sebenarnya. Salah ya. Salah. Kenapa gue bilang salah? Karena aku udah jalan nih. Ya. Kenapa gue bilang aku bantu kawan kami buka usaha, kami rame-rame kan, begitu rame kami tinggal. Itu namanya kawan. Bantu usaha dia. Bukan bisnis kan kan gitu. Ya, namanya dia jualan, ya kita bantu. Ya. Bukan makin istilahnya oh jangan nih gratis lah gini nggak tau malu itu namanya gratis lah tester testimoni ya apa usaha Ya, namanya gitu. dia juga nyari duit ya kan. Namanya nyari duit ya seharusnya dibantu kayak mana supaya bantunya ya di kita ramai-ramaikan, nggak bisa kita dari materi kita ramaikan. Mungkin dengan orang kita ramai tadi orang nanya apa sih di situ masuk apa sih itu masuk kan gitu. Ini rame mungkin karena enak gitu. Ya. Pemikiran seperti itu kalau gue bilang pemikiran orang tamak. Apalagi aku kurang ngerti masalah hak sama batil. Itu ya, mana yang hak mana yang batil. Kan bisnisnya seperti itu, mana hak kita mana enggak kan gitu. Kayak gini men, aku kan jarang di sini kerja kan keluar pagi-pagi pulang hampir malam gitu. Jadi aku nggak tahu perkembangan organisasi yang ada di sekitar kita ini. Nah menurut kau, ya kan termasuk orang yang aktif dalam organisasi. Ada berapa macam organisasi yang ada di sini? Selama aku tinggal di sini ya, Sampai detik ini, cuma satu. yang bisa aku katakan organisasi. Kalau yang aku katakan, nggak ada. Nah yang satu itu tadi apa? Ya remaja masjid. Cuma caranya tadi tuh kayak mana ya? Dia sifatnya sementara. Jadinya. Jadi aku bilang nggak ada organisasi di sini. Berarti STM, BKM, ibu-ibu perwiritan itu bukan termasuk organisasi? Kalau situ, kalau situ masuk organisasi. Cuma yang aku pernah aku jalani ya kayak remaja masjid. Yaitu mendet di situ aja. Kalau itu kan emang harus ada. Berarti Itu emang harus ada. sesuatu yang harus ada ini bukanlah dia tergolong organisasi. Organisasi. Cuma emang harus ada. Oke. Emang harus ada. Kenapa? Karena nggak mungkin ketika mati ya kayak STM ini, ketika mati nggak mungkin. Dari mana biaya tadi segala macam karena nggak ikut STM jadi istilahnya terbantu. Emang harus ada organisasi tadi itu. Kayak sekarang aku masuk STM jadi peralatan. Sebenarnya sih yang jalan tuh cuma namanya aja. Oke. Cuma namanya aja. Udah gitu untuk kekompakan antara semuanya tadi tuh nggak ada. Istilahnya gini, bagian-bagian kau Oke. Ya. harus itu aku ini, nah gitu. Kalau organisasi yang sekarang ku jalani ya bagian kau itu
Karena istilahnya pun kayak jalan di tempat juga. Yang penting ada aja gitu. Ada organisasinya udah. Nampak ada orang mati, ada lagi. Ada lah tuh organisasinya. Inilah STM-nya gitu. Nampak ada orang wirid, itulah dia. Itulah dia. Itu. Padahal sebenarnya STM itu bukan cuma di situ aja. Bukan situ aja. Banyak yang harus jadi kerjaannya. Termasuklah salah satunya kayak pemeliharaan masjid itu. Iya, ada. Kalau aku dengar sejarah sih, masjid ini terbentuk karena STM. Ya. Masjid di lingkungan kita ya. Ya, masjid ini di lingkungan kita terbentuk karena adanya STM. Dari sesepuh kita terdahulu lah bahasanya gitu ya kan. Tersepuh dahulu. Ya udah, dibuatlah masjid. Dulu kan musola nggak salah aku. Iya, Musola dibuatlah masjid segala macam. Cuma itu tadi kayaknya STM sama masjid jadi macam kayak magnet, nggak saling menarik, malah tolak-tolakan. Aku rasa faktor yang menjadikan masjid dengan STM ini tolak menolak apa? Padahal kan asal usul berdirinya masjid di lingkungan kita ini karena ada usungan dari STM kan? iya. Seharusnya karena ada usungan dari STM, berarti kan ibaratnya masjid ini jadi kayak base camp lah kalau bisa kita bilang, base campnya STM. Tapi malah sekarang jadi tolak menolak. Apa kira-kira unsur yang membuat dua ini jadi tolak menolak? Padahal mulanya sama nih, satu naungan gitu. Satu, menurut aku pengurus masjid. Oke. Pengurus masjid yang dia masuk ke STM, yang ada di STM. Ya. Udah gitu pengurus masjid ini tidak memusyawarahkan apa yang terjadi di masjid. Padahal kembali ke awal, masjid terjadi karena STM. Oh, berarti orang dalam, orang yang ada di dalam itu, orang ada di internalnya. Itu yang buat jadi bertolak belakang. Istilahnya kayak kau melek mata. Aku buat ini, buat tanpa persetujuan dari masyarakat. Aku mau buat ini, buat. Gitu. Itu kan salah. Itu bukan milik sendiri, bro. Oke. Bukan milik sendiri, kan milik semua orang. Masjid punya semua orang, bukan milik sendiri. Jadi bukan kau punya jabatan di sana, sesukamu, salah lah. Terakhir kan orang males jadinya. Dikasih masukan, enggak, cuma nggak dilakukan. Gimana tuh bahasanya? Ya, cuma nggak dilakukan, malah yang lain dilakukan, malah tetap dengan pendirian dia. Oh, berarti dia nggak bisa terima masukan. Ya, gitu. Tapi dia mengiyakan karena kebetulan dia di situ. Ya, gitu kalau apa dia bahasanya kan. Ya udah jadi, ya gitulah. Karena pun nggak tega juga awak nengok jadi gitu kan. Ya, men. Istilahnya tahu lah bentuk masjid tadi itu dari kayak mana awalnya. Istilah dari macam kayak awak kira gereja dulu pertama pindah ya kan. Itu gereja masjidnya kan gitu. Rupanya begitu maghrib denger ajan di sana, sholatlah awak di sana. Oh kayak gini. Yang dari batu bata jadi sirkuit Tamiya, coba pembangunan. Aduh, mana bang? Yuk sana main Tamiya. Ayo main Tamiya dibuat. Karena mengucuk burek tuh. Aduh, ingat kali ya. Nah, berarti kan gini, men. Yang membuat berpisahnya masjid dengan STM ini tadi orang internal STM. Iya, orang internal. Tapi kan STM punya anak namanya BKM. Nah, BKM ini apa tidak bisa membackup masjid? Ya seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu, bisa membackup dia. Ya, karena dari namanya aja sudah Badan Kenajaran Masjid. berarti kan ibaratnya yang punya wewenang sebenarnya. Iya, yang punya wewenang. Yang punya wewenang ini kan Iya, BKM. BKM. Cuma kan dia kalau melakukan sesuatu itu kan kayak pembangunan besar harus konfirmasi. Iya, cuman kan bukan dari STM. Ya, enggak STM, masyarakat. Berarti seharusnya
ibaratnya gini, kau mau bangun masjid besar-besaran, ya kan? Itu harusnya BKM yang ngomong ke STM, kemudian STM musyawarahkan ke masyarakat. Gitu nggak Rul? Kalau rasa aku nggak perlu lagi kalau sekarang. Seharusnya gitu nggak? Seharusnya iya sih. Nah, jadi dia lebih Lebih rapi, lebih terorganisasi. Berarti aku mau bangun masjid, misalnya aku orang BKM. Aku mau buat masjid seperti ini. Aku musyawarahkan sama orang BKM, ya kan? Nah, orang BKM musyawarahkan sama orang STM. Nah, orang STM musyawarahkan lagi sama masyarakat. Seharusnya gitu. Akhirnya jadilah di masjid. Jadi masjid. Nah, yang jadi permasalahannya, orang STM pengen bangun masjid tapi tidak memusyawarahkan ini dengan orang BKM, dengan masyarakat. Gitu. Sekarang ini? Sekarang ini nggak kayak gitu. Bukan di STM-nya di masalah. Di BKM. BKM yang masalah. Berarti orang yang ada di STM kayak nggak dianggap sama orang BKM. Oke, dapat poinnya. Itu dia. Sekarang bukan kayak gitu. Seharusnya kan seperti itu. Ya. BKM melapor ke STM, STM menyampaikan ke masyarakat. Ya. Seharusnya. Seharusnya. Sekarang nggak. BKM Oke, bisa deh seperti itu, Bang. Bisa deh seperti itu. Cuma langsung ke masyarakat lah. Ya. Jangan begitu aja. Berarti seolah-olah BKM ini berdiri sendiri. Sekarang ini. Oke. Sekarang ini seperti itu. BKM ini berdiri sendiri. Seharusnya enggak. Bisa dia nggak melakukan ke STM. Bisa. Cuma dia buat pengumuman. Ya. Namanya dia tunggal. Iya. Kan gitu. Bisa aja dia nggak nganggap STM, nggak usah di sampingan STM. Dia tunggal sendiri. Dia nyari dana dia segala macam. Cuma diumumkan lah. Iya. Jadi orang pun masyarakat tahu dana dari mana, apa yang dibangun. Ya. Jangan begitu, maaf kata aja kayak makmum perempuan lah. Kan jarang ke masjid. Hanya istilah setahun 2 kali. Ya. Udah jadi ini ya. Konyol nggak Abang rasa? Iya. Kapan sih buatnya? Iya. Kan nggak mungkin nggak ada seperti itu, pasti ada. Iya. Udah kayak gini ya. Kapan buatnya ya? Kan bertanda tanya orang, kapan buatnya Pak? Ada Bu, tahun semalam sebelum Lebaran Haji. Kan nggak mungkin kan gitu. Jadi beda lah zaman dulu sama zaman sekarang. Entah kecanggihan zaman sekarang nggak tahu lah. Entah melupakan sejarah pembangunan masjid ini nggak tahu lagi. Jadi ibaratnya kayak pembangunan gaib. Bisa bilang kayak gitu lah, tiba-tiba ada. Pembangunan gaib. Tiba-tiba ada. Yang parahnya lagi ada pasir, ada batu bata. Yang gitu. Ada seseorang menanya, ini untuk apa? Tanya sama ketua. Oke. Kan gitu, tanya sama ketua. Ketua BKM. Ya. Nah. Tanya sama ketua, lemparan Lempar ke kuli. Kan gitu. Tanya sama kulinya. si ketua tadi bilang. Jumpa nih, ditelepon. Ini untuk siapa? Gini, untuk bangun apa ini gini? Ini orangnya ada. Ditanyain gitu. Ya nggak tahu kita bahasa selanjutnya apa. Seakan-akan kayak yang kau bilang tadi gaib gitu. Ada tapi entah itu apa. Berarti kan gini men, pas waktu ada pertanyaan itu, kita kan nanya sama BKM, ketua BKM. Ini mau dibangun apa nih? Ada pasir, ada. Ya seharusnya bisa jelasin. Nah, pas waktu ditanya, ketua BKM-nya tanya sama kulinya. Berarti si ketua BKM ini nggak tahu ada pembangunan di sini. Seakan-akan kan seperti itu. Padahal tahu. Padahal tahu. Ada main. Emang iya. Bisa kita bilang gitu ya? Iya. Bisa bilang gitu. Bisa bilang gitu. Ada main. Aku kan curiganya gini. Dengar isu, entah betul entah enggak kan ada pasokan dana 1 ikan. Aku tanya, ada nggak ya kalau dana itu dibuat nggak di pengumuman? Ya buat. Harusnya. Oke, aku tunggulah tanggal mainnya. Setelah aku tunggu, nggak ada. Aku lapor lah. Kok nggak ada ya? Yang kau lapor sama siapa? Sama pengurus dahulu. Pengurus terdahulu. Pengurus STM atau BKM? BKM. Pengurus BKM terdahulu. Kok nggak ada yang gini. Ya seharusnya buat lah. Nah, pengurus BKM terdahulu bilang seharusnya buat. Harusnya buat. Kau tanya kan sama pengurus BKM yang sekarang gitu. Karena udah nggak dibuat gitu, karena aku udah malas bang. Malas. Karena kayak nggak dianggap aku kemarin itu. Sakit kan istilahnya bukan sakit hati sih, macam kayak anak kecil aku. Iya. Mereka datang meminta untuk aku menjadi penolong, istilahnya KSB. Ya. Tanpa sepengetahuan aku, mereka memulakan aku. Emang aku anak-anak aku.
harus pihak lah ya. Emang aku anak-anak aku suka-suka hati kalian aja. Ya nggak bisa gitu. Jadi aku terakhir beranggapannya orang itu gelap semua udah, mafia semua. Cuma bawa nama agama. Cuma kayak gitu. Bawa masjid ya. Bawa agama. Makanya kadang sedihnya kita di situ aja. Mau berbuat cuma nggak bisa, belum waktunya. Kita tanya sama yang apa-apanya ya, istilahnya sama yang sepupu-sepupu kayak mana, jawabannya pun seperti itu. Jadi ya kalau gini terus menurut aku ya bakal gini terus dia. Akan main sepihak, nggak bisa gitulah. Itu bukan rumah, masjid. Masjid untuk siapa? Untuk semua orang. Sempat gempa tiba-tiba runtuh, masa pembangunan ini kayak mana? Tanda tanya, runtuh. Yang runtuh yang baru dibangun pula kan tanda tanya, Pak. Berarti kan uangnya mau panas kok dibilang. Tuhan aja nggak terima ya? Tuhan aja nggak terima, uang panas. Malah yang lama tadi masih berdiri. Karena pernah dikasih masukan pun nggak terima. Semua mesti dirapati. Tapi pembangunan besar nggak mesti dirapati. Terbalik. Contohnya aja kain sarung. Oh, kain sarung untuk ditinggal di masjid. Sekiranya ada orang dari luar gitu ya. Okay. Dirapati lah Pak dulu. Kain sarung Bang. Masih dirapati, hal kecil kan. Pembangunan dinding keramik, kanopi, teras, diam-diam baik, pagar. Dananya berapa segala macam kita tahu. Nggak tahu kan? Ini kan sarung mesti dirapati coba. Kenapa yang sebesar itu enggak gitu ya? Jadi setelah sekian lama didiami, cuma tetap dilakukan nih kain sarung tadi. Timbul jawaban. Alasan bersera. Secara logika aja. Misalnya abang datang pertama ke masjid, udah ambil wudhu nih, sholat sunnah. Abang tengok bersera. Ringan nggak kan abang melakukannya? Otomatis itu nggak mungkin nggak. Rapikanlah sambil nunggu waktu. Rapikan pelan-pelan. Pasti kan ada yang ngerapiin. Jangan khawatir kalau bersera tadi nggak ada yang ngerapiin. Yang gitu. Yang buktinya dulu masjid kayak mana? Istilahnya BKM tadi mana cuma begitu apa? Ada yang rapiin, ada yang bersihkan, ada yang jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kenapa ribet lah saat ini? Saat ini ribet gitu. Sampai ada seseorang yang mau buat tempat ngaji tulisan apa itu namanya? Ngaji apa? Kaligrafi? Bukan, ibtidai ya. Nah, ibtidai sampai senyap gitu. Padahal itu bagus. Pembangunan ibtidai untuk anak lingkungan kita sini. Jadi mereka jangan terfokus sama ini, gadget. Jadi ada tempat orang itu ngumpul, main gitu. Sampai sekarang senyap. Ya. Si donatur nih tadi ya bolak-balik minta proposal lah. Aku mau bangun tidak ini, gimana gitu ya? Udah dilaporkan, kan gitu, udah dilaporkan lah sama pihak BKM. BKM lapor ke? Gini deh bang, kan ketua BKM sekarang ini kan nggak di sini loh kan, suasananya. Iya. Disuruh jumpai ketua. Lo ngapain aku jumpai ketua? Mamu aja lah langsung, kau nyampaikan ke ketua. Iya, bisa kayak gitu. Kan bisa kayak gitu kan, kau nyampe kan. Dah, terakhir. Si yang mau disampaikan tadi bercerita lagi STM. Kalau emang kalian takut dananya tadi campur, kata STM tadi nih, STM ngasih solusi nih. Kalian undang masyarakat, kalian buat rapat, bentuk panitia untuk pembangunan ibtidai. Kalian udah lepas tangan. Ya seharusnya kayak gitu. Cuma nggak dilakukan sampai sekarang. Sampai donatur sekarang udah bosan. Alasannya? Nggak tahu. Senyap-senyap gitu aja? Didiamin aja. Macam kayak ecek-ecek, macam kayak main guli, main gambar gitu. Padahal itu kan baik. Ya, ada satu pendapat yang bilang, untuk apa? Sedangkan kan masih banyak katanya. Ngapain dibangun?
Tidak ini masih tadi. banyak maksudnya Kan masih ada di luar-luar. oh Loh, iya masih janganlah beda kan gitu. Dengan alasan dia masih banyak di luar tadi, orang lain bukti bisa sekolah. Kenapa orang itu nggak mau? Tidak. Ya kan beda kan. Sekolah kan formal. ya. Ini kan non formal. Ya mungkin kebatasan ekonomi orang tuanya kita kan nggak tahu sih gimana. Menengah ke bawah semua. Ya nggak sanggup lah anaknya dibuat non formal. Sedangkan sekolah aja udah susah yang formal, apalagi non formal diambil anaknya. Gimana dia nyari duit lagi? Jadi itulah makanya ada gagasan mau bikin tidak untuk anak-anak sini. Free itu. Ya bebas. Tanpa dipungut biaya. Cuma kerdil semua pemikirannya. Dengan alasan banyak kok tidak di luar gitu. Masukkan aja ke sana gitu. Ya itu kan non formal. Orang tua mana yang mau? Ya bayar juga misalnya. Bayar juga. Sekolah juga bayar. Jajan lagi. Kalau di sini kan istilahnya. Iya. Dia tinggal datang udah gitu. Datang enggak usah. Nah, ya rugian sendiri. Iya. Makanya kerdil lah. Apalagi sekarang ini untuk istilahnya kalangan remaja nggak ada pengajian, nggak ada apa. Itu ngaruh besar itu. Iya. Nggak ada pedoman mereka tentang hadis, sunnahnya kayak mana, nggak ada pedoman mereka. Makanya sedikit banyaknya kayak aku gabung sama yang remaja-remaja itu, aku kasih tahu dasar hukum kenakalan kayak zina aja gitu. Hukumannya sekian harus tahu mereka. Jangan kalian lakukan. Tapi bang kami udah pernah buat, tapi kau belum tahu kan? Iya, ya udah kau belum jatuh hukuman. Ini kau udah tahu kau lakukan berdosa kau, kan gitu. Betul kan? Udah tahu kau cuma kau lakukan berdosa. Abang bukan baik kali enggak. Buru abang, buru. Cuma kalian jangan kayak abang. Dia bilang gitu lah. Jangan kayak abang. Abang masuk ke buruk itu supaya ngasih tahu kalian itu yang baik. Jangan kayak gini. Kayak gini aku labi. Kalau kalian bisa narik diri selamat. Kalau nggak bisa kalian narik diri selesai kalian. Hancur saja hancur. Itu dia mana. Jadi sebenarnya gini men, tidak bisa lah dikatakan bahwasannya organisasi di tempat kita ini kategori baik atau sudah bisa dikatakan organisasi sekedar bisa. Baik enggak sekedar bisa. Biasa aja lah. Biasa aja. 10 sampai 100 men. 10 sampai 100. Berapa poin? 55. Bobrok berarti men. Kalau menurut aku ya. Bobrok berarti. Bobroknya gini. Mereka emang benar kayak aku bilang tadi kan organisasi nomor sekian. Yang gitu. Cuma jangan dicampur baurkan juga lah dengan hal-hal lain. Ini kan tengok organisasi campur dengan hal-hal lain. Campur ya? Untuk keperluan pribadi. Oke. Contohnya proposal. Udah minta aja proposal. Kayak BKM inilah sekarang ini. Saya proposal itu pembangunan. Buat dana sekian. Yang dibangun cuma itu. Dananya melebihin itu. Gimana coba? Wajar nggak aku komplain pada saat itu? Pembangunan teras 95 juta, pembangunan pagar 105 juta. Wow, amazing man. Mau bangun apa ini? Oke, dengan alasan mereka dana untuk yang lain. Ya jangan dicampuri lah. Ya, pagar aja. Pagar aja. Sempat ditantang lagi, dari saya 1 juta. Yang lainnya diam. Ada di dalam forum kayak gitu, saya 1 juta. Dihitung-hitung dia sendiri kan, sekian juta nih duitnya. Saya 1 juta, dari bapak-bapak berapa? Padahal saat itu yang nantang itu nggak ada pegang duit. Cuman pengen tahu ngetes. aja, ngetes ya. Mentalnya kayak mana? Diam semua. Dan mungkin yang nantangin tadi ini udah tahu dia bahwasannya gini, ini pasti ada main nih. Udah tahu. Makanya aku bilang ngasih nilai 55 tadi itu ada kepentingan tersendiri. Dan sebenarnya yang punya kepentingan sendiri ini nggak ada sangkut pautnya sama BKM sebenarnya. Sebenarnya dia di dalam organisasi BKM itu, kalau ada nama organisasi ya, seksinya ya,
Dia ada di situ. Ada di situ. Ada di situ. Oke. Ada di situ nama dia. 55%. 55. 55. Karena beda dengan organisasi kita dulu. Kalau dulu aku 90% suruh sedep. Yang mana nih? Terdahulu Ya, STM, BKM. BKM terdahulu. Karena kan aku udah dari BKM. Oke. Terdahulu. Karena modalnya gini bang, tanpa diupah, enjoy kerja. Ya. Untuk apa? Masjid. Sadar ya kan. Sadar. Tapi sekarang sadarnya beda. Udah dibayar kok. Udah dibayar kok. Pernah lagi nih, orang itu tahu buat apa kan gitu. Jadi keneknya nih ngadu sama gue. Ngechat deh yang, Iya. bukan ngechat bang. Tak ngapain apa gitu. Aku sholat asar nih kan. Nah, ada yang nganter minum gini. Iya, ngechat men. Ih, kau kan udah dibayar. Iya. Syukur kau dibayar. Kami dulu lansir tanah, ngapain lantai. Ada kami dibayar. Cuma teh manis sama mie aja. Baru kau tahu bilang. Masih ngapain ini? Kau udah komplain kau. Sampai sekarang dia mah nggak pernah komplain lagi. Untung kau dapat sama aku bilang gitu. Sempat dapat main satu lagi, selesai kau, nak gas kau. Iya. Kalau Karena ibarat apa ya? Kita tahu kayak mana kerjasama, Bang. susah payahnya dulu di situ ya kan. Sampai malam-malam jam 10 untuk ngelantai Terawih. gitu ya kan. Iya, Siap betul. terawih. So, main, ayo, tukang satu, kena 10, 15 orang coba lah. Tukang Ibaratnya satu. cuman sekedar ngerame-ramein Iya. aja gitu kan. Cuma kan kebersamaan. Benar. Ada yang cuma begaya aja, ada yang kayak mandor. Ini bapak ya. Iya. Lah itu kan gitu. Kalau begaya aja Pak Tem kan gitu. Iya. Dengan megang skopnya itu kan gitu. Cuma kebersamaannya tadi. Nggak istilahnya nggak ada kata mana gini nggak ada. Palingan ditanya sama tukangnya. Bisa kita main kan? Kalau nggak bisa, udah nggak. Kalau bisa ayo. Ayolah gitu kan. Semua kumpul. Cuma kadang pun gini bang, kan yang pak yang lucunya, emang semua nggak ada mau nih, tukangnya gerak sendiri ke masjid, Ikut. mau nggak mau Iya. gitu. Kenapa? Karena tadi udah merasa ini punya aku nih, Iya. aku jagalah nih, merasa itu ini punya aku gitu, ikutlah aku gitu, jadi enak dulu tuh. Jadi Iya. kalau sekarang nih kayak gini, aduh. Udah gitu pun pengajiannya ada, Ya, rutin, setiap malam Sabtu. seminggu sekali itu pun ada. Jadi ilmu tadi itu pun pelan-pelan nambah. Sempat ada keluar kalimat dari kawan ya kan, Pak aku nggak mau lah Pak belajar agama lah jauh-jauh Pak, takut dosaku. Kan gawat itu. Ada gitu Pak. Ada kayak gitu. Aduh kayak gitu Pak dibilang abang itu. Iya, dibilangnya kayak gitu. Aduh. Kalau itu Maksudnya takut dosa kayak mana, men? dia takut mempelajari agama ini terlalu dalam. Semakin kita tahu kan semakin beban sama kita. Sebenarnya sih nggak beban sih. Ibaratnya kayak, ini salah. Dia takut seperti itu. Sebenarnya nggak beban, malah nyelamatin diri kita. Iya. Kalau kita ngambil positif kan Iya. gitu. Dia beban. Jadi beban sama dia. Ya malah aku Pak. Jadi aku ngerjain ini dosa nih. Jadinya. Oh iya gitu. Makanya aku kalau ingat abang itu kayak aja gitu. Aduh. Iya, kalau dulu memang aku ya memang. Ya ada pun ibaratnya, Nggak jalan di tempat bang. dan aku nggak ini apa namanya nggak memungkiri bahwasanya bahkan aku sendiri pun mungkin pada saat itu datang ke masjid untuk pengajian tuh karena ada yang mau dilihat gitu. Nah ya udah kan gitu. Sama. Ya namanya cinta monyet. Iya, betul. Tuh. Datang ya sekawan tuh Iya. ya. Udah datang Oh, cantik dah, men. Doa Pak di dinding ngarep dia. Iya. Ada pertanyaan anjir. Enggak ada Pak. Orang nggak fokus ya kan. Orang nggak fokus. Iya benar. Ya itulah ibaratnya bedanya pergaulan. Itu bisa dibilang bahwasannya apa yang terjadi saat ini faktor apa ya? Faktor Ini. Oke, itu satu. Kemudian pergaulannya itu memang beda gitu. Nah. Ya. Pergaulannya itu memang beda. Maksudnya bedanya kita dulu gak terpaku sama ini, Iya. ya kan? Nah sekarang semuanya terpaku dengan ini. Iya. Tapi pun sekarang kalau misalnya kita bilang tidak terpaku dengan ini, tetap nggak bisa merubah keadaan kita seperti yang
lalu gitu. Kalau kayak gitu sih individu lagi bang, Masing-masing individu lagi. individu lagi bang. Karena aku kurasakan juga itu, kayak ibaratnya kita dulu nggak pernah tahu ibaratnya yang namanya handphone itu bisa digunakan untuk apa aja. Sebatas SMS, telepon. Oke. Nah sekarang kan udah bermacam-macam nih, Ada game di game, dalamnya, situ, sosial media. Ya. semuanya macam. Nah cuman kan ibaratnya main barengnya kita dulu dengan main barengnya Beda. sekarang tuh beda ya kan. Kalau kita main bareng itu bukan olahraga jari, semua bergerak Fisik. fisik semua. Sekarang ya jari aja, jadi kayak aku nongkrong lah di depan kan, aku paling anti istilahnya gini, paling anti gini, kan ada kawannya mereka nggak punya handphone, Mm-mm. jadi dia cakap sama siapa, Iya. dia keluar rumah datangi simpang itu untuk bergaul, Ya. sedangkan kawannya tadi sibuk dengan HP-nya. Hmm. Aku tunjuk anak megang HP tadi, kau main HP sana kalian gitu. Nah bang, kawan-kawan ada yang main HP, ada kau tengok main HP, kalian berdua main HP sini, kalian cabut. Hmm. Menurut gua salah nggak aku buat kayak gitu? Ya, ya. Untuk apa? Biar mereka ngerti. Adanya kebersamaan itu tadi. Bukan di sini apa kebersamaannya? Rasa aku nggak ada kebersamaan di sini. Hanya silo aja di sini. Nggak ada kebersamaan. Makanya disitulah faktor kurangnya kebersamaan sekarang ini. Pengaruh besar di handphone. Handphone ya. Handphone pengaruh besar. Salah gunakan aja sebenarnya, men. Salah menggunakan. Ditambah lagi mereka belajar daring sekarang ini. Dulu nggak parah kayak gini bang rasa aku. Sejak daring ini bang makin parah. Dulu masih enak pas masa puasa, diajak mereka tidur masjid, ayo Oke, itikaf ya. itikaf, Hmm. ayo bang, yuk, lah bang, kalau nggak ada abang nggak rame, iya, ayo. Aku pun ngerti, HP aku bawa, cuma nggak aku mainkan. Ya aku bawa kan mana tahu ada Ya. yang penting kan gitu, urgent kan gitu. Aku bawa, cuma aku mainkan, malah sampai sana seluruh ganggu-ganggui, malah ngaji gitu. Sekarang enggak, ya menjadi berbagai macam alasan. Ada sianu bang, nggak dikasih sianu. Kan aku bilang, siapa yang nggak ngasih ya, ayo aku yang hadapi, gue bilang. Masjid bukan punya orang itu. Betul gue bilang. Masjid bukan Oh, punya orang dilarang itu. gitu. Alasan mereka. Sebenarnya enggak. Karena asik main tadi ya. Lah, kita mau kan wajar masjid dikunci. Hmm. Kan nggak mungkin kita minta kunci jam 12 malam. Ya. Orang yang megang kunci itu sendiri bilang, kok mau ambil kunci ambil aja Jer. Nggak ada larangan. Cuma ya nggak mungkin lah bang, masa kita aja terus. Ya. Oke lah pertama, kedua, ketiga kita ngasih contoh. Ngasih contoh kan wajar kan? Ya kalau seterusnya kita sama aja, kita berarti bodoh, dibodoh-bodohin adik-adik kita. Yang bodoh kan gitu. Mampus lah kan, yang perlu kok aku pula sibuk gitu. Oke. Itu mana kan? Nah, gini men. Komunitas dengan organisasi itu sama nggak menurut lo? Komunitas Dengan organisasi? sama organisasi nggak beda jauh sih, Nggak beda jauh. nggak beda jauh. Ada komunitas yang pakai ADART. Ada, Ada organisasi yang tidak pakai ADART. ada. Itu kayak gini bang, klub, komunitas klub lah kita buat ya. Itu kalau kita bilang ada yang bermanfaat, ada yang enggak. Ada yang untuk huru hara aja, ada emang yang istilahnya bakti sosial segala macam. Cuma yang disayangkannya, yang lainnya kerja itu istilahnya kayak bakti sosial lah, organisasi ini, apa komunitas ini. Dia berbakti sosial, sebagian santai-santai, yang lainnya kerja. Karena posisi dia lebih tinggi. Sebenarnya nggak bisa gitu. Ya sama-sama kerja lah. Oke. Namanya komunitas, semua sama. Ya. Cuma diangkat supaya terbentuk organisasi. Ya.
Oh, berarti mulanya dari komunitas, akhirnya jadi organisasi. Organisasi. Udah bapak aja jadi apanya? Kan gitu pasti dalam komunitas. Oke, iya. Itulah nih. Kena merasa jadi ini, jadi ngatur segala macam. Nggak bisa gitulah. Kalau orang yang mengerti komunitas, ya komunitas sama-sama kerja, semua sama. Dan organisasi pun seperti itu juga. Itu juga seharusnya. Makanya dibilang komunitas sama organisasi tadi itu nggak jauh beda. Ya sama, ya gitu semua pakai organisasi yang kayak abang bilang tadi, ada pakai ADART, ada yang nggak pakai ADART. Kalau organisasi tidak pakai ADART, kayak mana menurut lo? Ya, Ada organisasi tapi ADART-nya nggak ada. Masih bisa nggak dibilang organisasi? Atau lebih bagus bubarin aja? Kalau masalah kayak gitu aku kurang terlalu paham loh. Kalau menurut aku sih, kalau dia dalam organisasi yang serius ya, itu harus ada ADART. jadi biar jangan melenceng. Ya, dari visi misi organisasi lagi. Oke. Tapi kalau hanya sekedar aja nggak usah. Berarti komunitas lah dia. Komunitas dia, bukan organisasi. Nah, karena pernah aku dengar ini udah organisasi gitu, tapi ADART-nya nggak ada. Nah, akhirnya karena supaya dapat dana dari pemerintah setempat, dibuatlah ADART. Itulah tadi pribadi gue bilang. Oke. Jadi pribadi. Berarti selama ini organisasi yang tadinya bergerak itu sebenarnya komunitas. Karena terdengar bahwasannya ada dana nih dari pemerintah setempat, ajukan ADART, jadi ADART, jadilah dia organisasi, dapat mana mereka dana. Itulah berarti. Yang benar kan, yang benar nih ya, kalau menurut aku ya. Abang ingat Amni? Tahu. Tahu abang Amni kan? Itu sampai legal tuh. Ya. Tahu abang kan? SH-nya pun ada. Apa SK apa SH tuh? Surat dari kuasa hukum. Ya, SK. SK-nya pun ada. Itulah sebenarnya organisasi sama komunitas. Didasari hukum. Jadi apabila ketua, sekretaris, bendahara, anggota melenceng atau korupsi, tindak pidana, ya. Itu sebenarnya. Makanya emang sih sebenarnya sih nggak perlu biaya banyak ngurusin kayak gitu. Tinggal keseriusan kita aja. Serius nggak kita dengan apa yang dilakukan ini? Amni ini kan ya kalau dibilang sekarang ini jalan di tempat. Karena yang bekerja itu hanya ketuanya aja. Kayak anak-anak bikin belajar nanti apa melalui Amni gitu. Ya. Jalan di tempat aja. Udah nggak seaktif dulu lagi. Makanya seharusnya kalau memang remaja-remaja Yuki nih nggak mau terikat sama remaja masjid, gabung ke Amni seharusnya. Oke. Amni ini dia nggak, bukan ke masjid, bukan kemana-mana. Umum dia. Ini. Tapi muslim, khusus muslim. Namanya Angkatan Muda Muslim Indonesia. Amni kan gitu. Makanya itu diarahkan ke situ untuk remaja-remaja kita nih pada nggak mau. Yang buat nggak mau tuh? Nggak mau terikat. Sebenarnya nggak terikat, Bang. Ya kayak yang tadi lah, ibaratnya kalian mau nyapa bebas gitu. Itulah pemikiran kerja tadi, Bang. Sebenarnya itulah kita nggak terikat. Kita tetap bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Cuma kalau begitu ada kepentingan dari organisasi, ya kita ikut gitu. Kita lakukan tugas kita apa. Selebih itu ya udah terserah. Ya kalau kita emang nggak sanggup, ya kita ngomong. Kan punya ketua. Ketua, aku nggak sanggup nih ketua, mintalah aku anggota gini-gini. Nggak mungkin ketua tadi nggak ngasih solusi. Untuk apa dia jadi ketua kalau nggak bisa ngasih solusi? Itu ya sebenarnya. Kayak masalah apa lah, pendidikan aja lah di komplek kita ini. Ada satu tempat yang ngasih ilmu itu secara gratis, fasilitas ada semua, cuma orangnya nggak ada yang mau. Generasi terakhir kan generasi aku terakhir,
di Iya. tempat ini tadi. Listrik, komputer, Ada semua. Orangnya pun bukan sembarangan itu sampai 2 kali kuliah gitu. Satu ahli hadis, satu ke istilahnya umum, teknik mesin gitu. Cuma adik-adik kita sekarang ini kita ajain kayak nggak mau. Sempat lagi ada mahasiswa ST, calon ST teknik industri, megang gerenda nggak bisa. Coba apa yang dipelajari di kuliah itu? Kan gitu jadi pertanyaan, kuliah kok ngapain kuliah gitu. mungkin cuma teori men. Emang benar, di mana-mana kalau kita belajar di sekolah atau di kuliah itu teori 80%, Ya, kan gitu. 20%-nya lagi kita cari keluar. ya. Itu dia. Cuma kadang itulah, komputer yang mau belajar IT ada gurunya, belajar ngelas ada gurunya, belajar mobil ada gurunya langsung dari Auto 2000, bukan tanggung-tanggung. Auto 2000 yang lisensinya udah kita akui kan gitu, Auto 2000. Yang mau belajar apa namanya, kalau polis mobil gitu, yang PPO ngecek segala macam dari Auto 2000 juga ada orangnya. Udah ada semua nih gurunya, tinggal orang yang belajar nggak ada. Toko bang, sakit nggak kayak gitu? Minatnya mungkin. Bisa jadi. Minat. Ya. Tapi kalau kita tanya minat, kan, kenapa orang tuh ngambil SMK? Iya betul. Kenapa orang tuh ngambil SMK? SMA aja lah udah selesai. Iya. Ya nggak tanggung jawab lagi kan? Aku tamat SMA kok, selesai kan gitu. Ya abis itu aku kuliah, ambil jurusan ekonomi, kan gitu aja. Ambil akuntansi terserah. Jangan deh ngambil kok apa SMK apa kok? Misalnya kita buat TI, ya kan gitu. Inilah kok bilangnya kan, sini kok belajar ini, nggak lama gini. Apa gue SMK? Cuma datang duduk diam, ilmunya nggak ada. Makanya bobrok kalau pendidikan sekarang. Terutama di tempat kita ya. Iya. Ih bang, berani aku taruh nyawa gue. Pernah aku bilang sama anak-anak itu, kalian cari di perumahan mana yang kayak gini, ada fasilitas, ada guru-guru yang handal, tapi orangnya nggak mau. Masyarakat penduduk kompleknya nggak mau belajar. Abang sendiri lah, abang cari ada nggak kayak gitu? Aku tantang lah bang, ada nggak kayak gitu? Di komplek ya, di komplek, bukan di istilahnya jalan umum, di komplek. Ada nggak kayak gitu? Mana? Gratis lagi ya. Gratis bang. Sampai pun maaf kata yang orang di luar Islam mau bayar dia tinggi, tapi dia nggak mau. Karena dia mau umat Islam ini tadi pandu, jangan dibodoh-bodohin aja. Istilahnya kita belajar ini bukan tentu kita jadi ini. Ya. Kayak kita belajar tukang, bukan tentu kita jadi tukang, tapi Suatu kita saat. tahu. Misalnya kita bangun rumah, kita nggak ditoko-tokohi dari material segala macam, waktu itu pakai pagar. Bisa kita hitung berapa lama pengerjaan dia. Misalnya seminggu, lebih dari seminggu dikerjanya, berarti kan nokoh. Kan rugi kita dibodoh-bodohi. Itu tadi maksudnya tadi, bukan kalian jadi ini enggak, tapi ahli kalian di sini. Jadi kalian bisa menghitung berapa lama kerja, berapa waktunya, berapa biayanya. Cuma anak-anak sini ya, Dan itu pun nanti bisa kita gunakan. bisa kita gunakan juga. Untuk ibaratnya kayak misalnya kita berumah tangga. Ya kan? Emergensi kita tiba-tiba di PHK apa? Ngapain aku ya? Kalau nggak ada skill. Terus sementara ini dulu lah gitu. Terus kan. sementara aku bisa ini nih, inilah dulu aku apain. Kan gitu. Jadi jangan, sebagai sayang lah. Oke, 2 pertanyaan nih. Yang pertama nih, menurutmu organisasi seperti apa yang kira-kira bisa memajukan nama organisasi itu tapi tanpa ada orang-orang yang punya kepentingan pribadi? Kayak yang ada. Semua kepentingan pribadi. Pas setiap organisasi apa punya Pasti. kepentingan pribadi? Pasti. Bahkan yang berhubungan dengan agama. Iya. Agama boleh ya.
Jadi kalau aku bilang organisasi tadi itu tanpa kepentingan pribadi, bullshit. Pasti ada pribadi. Untuk apa? Untuk diri sendiri. Contohnya saja jauh-jauh pemilihan aja lah. Oke. Dari tahun pemilihan gubernur kemarin, kan banyak kali komunitas muslim. Ya. 2000 berapa tuh pemilihan gubernur? 2017 kah atau 2000 berapa? Kan banyak kali komunitas muslim. Karena saingan dia kita tahu pada masa itu. Itu makanya jadi aku bilang ada organisasi yang nggak ada ke pribadi. Sampai-sampai kita pernah pun ikut turnamen era emas. Nah, apa itu kalau nggak organisasi namanya? Ya. Sampai mereka buat turnamen antara remaja masjid, organisasi tuh. Iya. Yang bawa era emas kan itu pribadi. Ya untuk naikkan nama era. Kan itu pribadi. Jadi kalau abang tanya kayak gitu ya nggak ada gue bilang. Nggak ada ya. Nggak ada. Sampai kapan kira-kira baru bisa ada? Nggak tahu lah bang. Karena semua udah didasari mengayakan diri sendiri, Memperkaya diri sendiri. memperkaya diri sendiri. Gimana supaya kaya? Itulah tadi bahasanya kurang tapi pas, lebih tapi kurang. Kurang Tapi pas, lebih tapi kurang. Aku udah pernah ngalamin. Dengan gaji aku sekian, aku kayak kurang. Tapi dengan gaji aku sekarang, aku pas. Oke. Itu Pak, orang nggak pernah sadar dari situ. Udah kurang, gitu. Tapi cukup nih, cukup dia. Paling kurang ini jelas, tapi cukup. Gini-gini cukup. Lebih dia, tapi kurang. Gaya hidup ya. Menurut abang, Hmm. gaya hidup itu. Ya udah, gaya hidup berarti kan gitu. Gaya hidup. Aku pernah ngalamin. Kayak ibaratnya gajiku tinggi nih, tapi aku pengen beli ini gitu. Yang pengen dibeliin itu atau yang pengen didatangin itu harganya melebihi gaji mungkin gitu. Mungkin. Oke, berarti tidak ada organisasi yang Nggak ada. tidak punya kepentingan pribadi. Nggak ada. Semuanya Semua punya kepentingan pribadi. Termasuk ke organisasi Islam. Bahkan organisasi Islam. Bahkan organisasi Islamnya sendiri pun kepentingan pribadi. Bullshit kalau nggak ada ya. Bullshit lah kalau nggak ada. Orang kita pernah ikut sendiri kok. Ibaratnya berarti gini ya. Aku punya uang, mendirikan komunitas atau mendirikan organisasi. Nah, aku pengen uang aku ini balik. Ya udah, kan pribadi. Nah, uangnya balik kurang ya. Nah, itu tadi. Ya udah. Apa? Kurang Tapi pas. cukup tapi salah. Kurang tapi cukup. Mm-mm. Lebih tapi kurang. Oke. Kan itu pribadi. Abang punya uang. Abang buat organisasi. Kebentur abang. Ya. Nggak mungkin nggak manusia nggak pernah kebentur. Ya. Dari Manusia mana? organisasinya aja lah gitu ya. Dari nggak manusia mana yang nggak pernah kebentur. Kan gitu. Pasti punya masalah. Gimana nih ya? Organisasi lah lah. Iya, oke. Loh, contoh simpel aja. Kerjaan abang. Mm-mm. Ownernya. Ya. Ownernya coba. Iya. Ya, aku pernah coba juga tuh apa namanya, ada klien pengen ketemu gitu kan, buatkan kayak kos-kosan gitu, tapi dia yang kos-kosan elit lah kalau bisa dibilang. Jadi dia main di harga ini material. Nah, aku bilang, Pak, saya cuma desain aja gitu. Kalau masalah material itu nanti masalah tukang saya. Oh, nggak usah pakai tukang bapak, tukang saya aja. Gitu. Jadi aku bilang, sebenarnya Pak, kalau dari dari pasalnya itu kami yang menanggulangi semuanya, desainnya kami, tukangnya kami, apa segala macam. Karena kan ibaratnya Bapak udah menyerahkan kami gitu. Tapi kalau misalnya nanti Bapak butuhnya desain saya saja, terus yang ngerjain orang Bapak, ada terjadi apa-apa, kami nggak tanggung jawab ya Pak. Bilang gitu. Oke, nggak apa-apa, tanda tangan di material 6.000. Iyalah, harus Jadi, tanda tangan. jadi ibaratnya ku kasih tahu nih sama orang-orang aku, men, kayak gini men, ini udah main nih bang, dia udah main. Kenapa dia nggak mau pakai orang kita? Karena pasti ada sesuatu yang pengen dilebihkan di situ. Iya.
pribadi kan jadinya kan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, menurutmu organisasi yang ideal itu organisasi yang seperti apa? Dan kira-kira bisa nggak dibentuk? Kalau rasa aku ideal itu untuk aku pribadi kan, kayak mana caranya buat anak-anak ini tadi moralnya nggak bobrok kayak sekarang. Organisasi, nggak maksud aku gini, organisasi apa kira-kira yang menurut kau tuh ideal gitu? Organisasi yang macam kayak mana gitu? Yang menurut kau tuh yang, oh ini organisasinya bagus nih. Ini harus ada di setiap wilayah organisasi seperti ini. Nggak ada kepentingan orang dalam, nggak ada kepentingan pribadi. Nah, menurutmu Organisasi apa? organisasi yang seperti apa gitu? Ya organisasi yang tanpa terlibat orangnya kayak gitulah. Cuma untuk saat ini nggak ada bang yang kayak gitu aku lihat bang. Nggak ada ya? Nggak ada yang kulihat kayak gitu. Semua kepentingan pribadi semua. Ada maksud semua. Jadi kalau untuk misalnya bang bilang aku buat organisasi kayak mana, aku mau buat organisasi tadi tuh yang nggak menterlibatkan orang semua. Istilahnya nggak ada ngelibatin orang atas gitu. Maksudnya udah ini kita ya punya kita gitu. Kalau orang itu ngasih dana nggak masalah, cuma kami nggak mau ikut kalian. Orang itu ngasih dana aja, cuma kami nggak mau ikut kalian gitu. Nggak diatur. Organisasi nggak diatur. Kebanyakan sekarang kan organisasi diatur sama yang orang berduit. Gitu mau aku. Organisasi tadi nggak ada yang diatur. Ini masa diatur dia sama orang atas? Ya bermain ketua-ketuanya lah yang main. Anggota capek-capek kerja, ketua kaya, itu apa gitu? Bukan organisasi namanya. Example aja lah kayak IPK, PP. Anggotanya tengok lah kayak mana semua. Sama kayak sekarang ini yang baru naik daun, PBB, Pemuda Batak Bersatu. Tengok lah anggotanya kayak mana. Yang ngapa siapa? Ketua-ketuanya kan? Yang kenyang ya? Kayak AMPI, kayak ini apa? FKPPI. Iya, aku kadang bingung juga, men. Itu sebenarnya macam IPK, macam AMPI, itu sebenarnya kayak mana itu? Maksudnya gini, orang itu dapat penghasilan dari situ. Itu pekerjaannya apa gitu? Karena yang aku tengok mereka itu ada pas waktu kayak misalnya untuk lahan parkir gitu. Ya itu kerjaan mereka. Sebatas itu? Iya, lahan, perebutan lahan, wilayah, rayon. Misalnya nih yang Barbera, IPK. Nah untungnya di mereka itu apa? Sebenarnya yang untung bang ketua, anggota enggak. Tapi kenapa banyak yang masuk gitu? Karena nggak ngerti, bodoh. Yang ikut organisasi orang bodoh bang. Jangan kau ikut organisasi kalau kau jadi ente, ambil terus atas. Itu orang bodoh ikut organisasi. Menang berkawan banyak, percuma lah kau keluar keluyuran bergaul sana sini, nggak mungkin nggak punya kawan. Orang kan beranggapan organisasi ini tadi banyak kawan, mana harus gantung. Memang kamu berantem apa? Nggak bisa kau nyelesai sendiri. Orang pernah kami kena. Pada masa itu aku di Tanjung Rawa. Bukan di Tanjung Rawa, di Patumba. Masuk PP. Karena kami truk tadi belum bisa masuk ke lahan pabrik kan, jadi parkir pinggir jalan ini. Dikutip. Pungli. Nah, Itu pungli nggak? pungli. Terus? Jadi ya dikerasin sama supir gue tadi kan, sama wak gue tadi. Apa ini? Gini. Mana ketua kau? Kau pula ngutip. Langsung ditantang gini. Jadi kita kalau ngadepin OKP gitu jangan takut. Karena nggak ada surat mereka. Apa landasan mereka? Ya. Orang itu hanya bersangkutan dengan pabrik. Alasan keamanan. Orang itulah yang jaga. Oh, dari iuran keamanan itulah orang itu dapat timbulan. Seharusnya. Kayak Kim lah.
Kim yang megang IPK. Ya udah tiap bulan itu setiap pabrik yang di Kim itu ditaruh ke IPK. Makanya almarhum Basirul kaya. Dia ketuanya. Nah, anggotanya dapat. Ya dari ketua. Nah, ini setoran kemarin ini ya. Iya. Lebih dari itu pungli. Minta-minta ke supir apa itu pungli. Boleh dinamakan preman. Makanya kayak kita ini, pabrik di depan kita ini kan. Yang megang IPK. Ya udah. Antara owner sama ketua IPK itu. Ketua IPK kita siapa? Kepala desa. Kepala desa oknum coba. Di mana? Kayak gitu. Itu kan sempat bertanya kan. Apa boleh seorang pejabat pemerintah terlibat langsung dalam organisasi? Oh, kayak Edi kemarin. Dia gubernur, dia juga ketua PSSI. Kan mundur terakhir kan? Ya udah, seharusnya kayak gitu nih enggak bang. Pernah aku masuk ke ruangan dia nih, ke ruangan kades. Baju IPK ini di sandaran kursi dia. Cocok seorang pemerintah terlibat organisasi. Coba abang berpikir, abang mungkin tahu juga tentang organisasi, abang pikir kayak gitu. Cocok? Kan enggak kan? Seharusnya ada netral, tanpa terlibat apapun dari organisasi mana. Ini enggak, berpihak dia. Oke. Makanya itu susah bang organisasi ini tadi kalau abang bilang tanpa keuntungan sendiri nggak bisa, pasti ada. Berarti dari dua pertanyaan aku ini tadi Tentang organisasi semua tuh kosong. kosong ya. Kosong. Semuanya pasti punya kepentingan. Iya, terutama kalau dia jadi ketua, udah. Berarti organisasi ini bisalah kita sebut bahwasanya lahan. Iya lahan emang lahan. Emang lahan organisasi. Meskipun dia dalam ruang lingkup agama. Iya, lahan. Jadi kayak dimanfaatkan. Makanya kalau orang yang ngerti organisasi, orang nggak bakal mau masuk organisasi. Orang yang mengerti. Nah, orang yang mengerti organisasi itu bisa nggak dia buat organisasi tapi tidak ada kepentingan pribadi dalamnya? Karena udah darah daging. Manusiawi ya? Iya, udah darah daging bang. Bodoh kali aku. Iya, iya. Dapat duit. Meskipun dia ngerti organisasi. Ngerti? Bodoh kali aku. Nggak dapat duit. Karena otak kita sekarang nih duit dan duit. Nggak duit nggak bisa makan. Bodoh kali. Udah jelas kan? Ya Allah, jangan biarkan umatku kelaparan. Amin. Kan gitu dia. Cuma satu yang nggak diaminkan, jangan terpecah belah. Iya. Udah jelas kan? Itu orang yang ditakuti bang, nggak makan. Mustahil bang orang nggak makan bang, orang gila aja nggak makan sehat kok. Makan dari sampah-sampah. Sampah-sampah lagi. Kalau kita bilang sehat kok, ya coba kita bukan gila kan gitu, bukan membandingkan, enggak. Ya, ibaratnya cari kerja yang Cari bagus. kerja, nggak mungkin. Istilahnya kayak kita lah. Misalnya kita berlebih nih, halaman kita kotor. Ada orang nawarkan jasa, sanggup nggak kasih dia duit? Kau pun nyuruh orang, sanggup nggak kasih duit? Kan nggak mungkin kan? Kita tahu dia tuh kerjanya nggak ada apa, ya pasti kita bantu. Terutama kan jelas kalau kita Islam ini kan sesama umat saling tolong menolong. Yang lebih beratnya lagi kan kalau yang mengerti, istri kita masak, entah mak kita masak, Iya. tercium aroma Aromanya. tadi ke tetangga, kan hukumnya wajib dikasih tetangga. Ya udah itu aja simple ya. Kalau untuk kita Islam ya, tapi kalau yang lain nggak ngerti lah. Kalau untuk kita Islam, Oke, berarti organisasi is bullshit lah. bullshit. Nggak ada itu. Hanya orang bodoh yang masuk organisasi. Terus kenapa kau masuk organisasi? Mana? Kau kenapa masuk organisasi? Aku mempelajari. Oke. Aku mempelajari gimana sih. Setelah aku masuk ternyata kosong semua. Dan kau belum mau keluar? Siapa? Emang aku udah keluar? Kau udah keluar? Udah keluar dari organisasi. Nggak terlibat organisasi manapun. Cuma di STM. Kenapa di STM? Karena aku tinggal di sini. Ya. Udah gitu aku bagaimana untuk namanya kan STM. Ini harus ada. Harus. Ini harus. Serikat tolong menolong ya. Nah, ini harus. Gitu.
kayak mana supaya bergenerasi. Ya, regenerasi. Karena ini harus, kalau bisa bergenerasi, misalnya generasi aku jangan seperti generasi sekarang. Aku mau apa, mau anggota kita bikin cuma kita rapatkan gitu. Sekarang kan anggota yang bukan anggota ke STM gitu lah, yang bukan anggota STM tidak dibantu. Sebenarnya bukan tidak dibantu kan gitu. Kita ada ADART itu kita pegang. Kalau kita melanggar kan melanggar hukum kalau kita bilang kan gitu. Cuma orang nggak paham di situ. Semua kan ada strukturnya. Dijelasi, begitu kita ajak rapat untuk bahas ini, orang tuh nggak mau. Itunya sayangnya di komplek ini. Diajak rapat, nggak ada yang mau. Masalah kalau bukan anggota kayak mana? Ya, apakah dapat bantuan juga atau enggak gitu ya? Istilahnya kayak STM kita, udah diajak yang nggak ikut anggota nih. Udah kau ikut STM aja, gak usah ikut wirid. Tapi ada iuran di situ. Iya, ya kan bukan berkali sih bang, 3.000 ya sebulan. Iya, dan iuran itu pun untuk dianya. Ya untuk dia sebenarnya. Ya, kalau misalnya ada kemalangan ya teringat di beban dia. Iya. Karena kan kita ibaratnya lahan masih nyewa. Nyewa lah, kecuali nanti kalau emang tembuslah proyek ini nanti kan, bisalah punya lahan sendiri. Nah ini menarik juga nih. Ini kan bakal ada proyek tanah wakaf, ya kan, di dekat masjid kan. Menurut kau bakal dimainkan juga nggak nih? Enggak. Karena aku yakin orang di STM berbeda dengan mereka. Tapi kan bukan berarti tidak ada kepentingan pribadi di STM ini. Ada dong. Kalau itu aku kurang tahu. Tapi feeling aku, selagi aku ada di sini aku bisa cegah. Oke. Untuk pribadi. Karena aku ngerti bang, kayak mana bang. Sakitnya kita itu enggak, gimana bilang ya? Jelasinnya. Orang nggak punya, menganggap kita orang nggak punya. Selalu dijengkali, diapai kayak mana gitu. Aku ngerasain seperti itulah. Jadi jangan ada yang kayak gitu. Makanya kita buat tanah wakaf ini ya. Jadi siapa aja pun ya terserah gitu. Mungkin saat ini aku nggak bisa vokal karena aku belum punya power gitu. Masih dianggap anak ini. Si anak-anak belum ada. Cuma kan udah tercetus, si kecebong udah jadi kodok kan. Nah itu, aku udah dibantu-bantu sama orang-orang ini. Bisa jadi bumatum aku di bawah. Nah sebenarnya pun ada orang yang dukung kau dari belakang, gitu kan? Iya. Cuman ibaratnya mereka nggak mau dukung kau tuh terlalu nampak, terlalu frontal. Iya. Sebenarnya aku mau frontal, cuma ditahan sama mereka. Udah mau ngegas aja aku sebenarnya, cuma ditahan sama mereka. Kenapa ditahan? Dikira nanti mereka yang ngomporin aku. Ya. Padahal bukan, emang jiwaku gitu. Jiwaku tuh aku nggak suka dimemain gitu lah. Kalau emang nyata udah nyata gitu, jangan alah gitu deh. Ya, paham. Kok nyata ya gitu, ya udah, ya nyata-nyata aja lah, jangan ada kebohongan. Karena apalagi untuk umat. Apalagi untuk menyangkut agama. Iya, karena pun emang dididik dari sana yang namanya untuk agama ini jangan dimain-main. Kalau emang untuk agama udah untuk agama. Kalau emang kau sanggup, kau sanggup. Kalau nggak sanggup, kau bilang nggak sanggup. Gitu. Selagi bisa ditolong, tolong. Nggak bisa udah. Jangan paksakan diri. Jangan paksakan diri ya. Kita nengok kemampuan kita lah. Bisa atau enggak. Jangan kita melakukan tapi di luar kemampuan kita. Namanya bodoh aja. Makanya gabung di AMNI itu emang banyak ngasih pelajaran lah. Dari istilahnya ilmu agama, ilmu dunia, ilmu akhirat pun kasih juga. Cuma generasinya udah nggak ada. Itu aja saya di AMNI. Terakhir ya di AMNI itu aku nggak ada siapa-siapa situ. Ketuanya kalau nggak salah
Oh, sekretaris siapa? Sekretaris lupa aku. Bendara Bu Dani. Cukeron ada juga kalau nggak salah namanya. Ketua Cukeron siapa? Bukan lupa lagu. Di SK-nya tuh ada tuh. Itulah mau kami perbarui, cuma orangnya nggak ada. Mau diperbaharui bang, cuma orangnya nggak ada. Kan jangan kosong lagi lah kalau bisa kan. Cuma nggak ada. Kurasa kalau itulah pernah gue bilang model di sini pak, supaya anak-anak ini mau, mesti ada contohnya. Iya. Ya kadang pun ada contohnya kita nggak mau juga. Iya. Karena itu tadi apa namanya kerdil Tadi pemikiran. Pantang di singgung sedikit baper, singgung sedikit baper. Padahal itu untuk pacu aja nya, maju kayak mana, yang mau di dunia ini, ayo gas terus itu. Cuma langsung baper, dah merajuk, nggak datang. Banyak kayak gitu. Sebenarnya enggak. Kalau kamu anggap enggak itu, maju aja tuh. Makanya sayang lah punya wadah tapi orangnya nggak ada. Wah mantap lah men. Paling enggak tahulah kita bahwasannya kesimpulannya kali ini tidak ada lah yang organisasi namanya itu bullshit bullshit. kalau nggak ada kepentingan pribadi. Terus aku seneng aja sama perkataan lo tadi apa? Kurang cukup lebih kurang.